Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, hari ini hari Sabtu, jadi hari Sabtu seperti biasa tidak ada bintang 3. Jadi hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, ngomongin soal TA sebelum kita masuk ke komen, kita lihat dulu Bitcoin Dominance yang hari ini masih ke reject oleh 58,99 atau kita bulatin aja 59 lah ya, soalnya cuma 0,1% bedanya ya. Nah, kita lihat sampai besok pagi apakah akan terjadi reclaim atau tidak, karena kemarin terbentuk higher high, dan higher high-nya ini bukan cuma wick ya, tapi daily close yang higher high signifikan juga dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya ya, Bang, kenapa nih Bang altcoins kok kayaknya lemes banget ya? Ini jawabannya karena Bitcoin Dominance naik begitu ya. Dan yang seremnya apa? Kemarin BTC ke reject oleh resisten. Bukan ke reject lah. Ya sebenarnya rada sih. Kalau 104 sih enggak, tapi 106 yang reject begitu. Jadi nggak terlalu kuat momentumnya. Nah, alts cenderung lebih lu bisa lihat sendiri deh ya. Beberapa malah kemarin merah, hari ini merah. Begitu ya, jadi itu semua disebabkan oleh apa? Oleh Bitcoin Dominance yang meningkat. Begitu. Lah kenapa Bang meningkat terus? Ya gimana ya, liquidity-nya masih belum masuk begitu. Lu bisa di sini liquidity-nya atau balance sheet-nya masih terus turun, berarti masih dalam masa-masa QT atau quantitative tightening ya. Nah, selama masih di tightening seperti di sini, ya altcoin season tuh cenderung sulit datang begitu. Ya dalam catatan apa ya? Dalam catatan ini balance sheet-nya turunnya signifikan. Kalau kayak di 2016 oke lah, some special case kayak di sini ini cenderung sideways gitu ya, naik banget enggak, turun banget enggak, itu masih bisa altcoin season kayak di sini nih ya, trade. Nah, tapi kalau dari data yang kita punya, at least for now ya, saat balance sheet itu turunnya terus dan konstan, di situ BTC akan subur, makanya BTCD meningkat seperti di cycle sebelumnya nih, kita bisa lihat di sini ya. Tapi waktu balance sheet pelan-pelan naik, apalagi nge-pump naiknya seperti ini ya, balance sheetnya naik dengan signifikan, yang terjadi apa? Ini mengundang altcoin season, bahkan kapitulasi seperti di 2021. Begitu ya. Ya, jadi udah kejawab kan? Kita pertanyaannya apakah seperti di sini 2021 atau seperti di 2000 sini di 2019? Ya, kita sekarang masih lebih mirip di 2019. Ya, jadi nggak kaget kalau BTCD cenderung berkuasa begitu ya. Jadi ya makanya rasio dari portofolio penting gitu supaya menjaga resiko begitu ya. Oke, langsung aja masuk ke komen. Yang pertama dari Tes IQ Channel, salah kok jadi bang ya. BTC di cycle bulan sebelumnya di Q1 ngepam karena ada news besar atau secara teknikal emang seharusnya naik Bang? Ini mungkin kayaknya pertanyaan mungkin ya. Dan apakah BTC bisa ngepam hanya mengandalkan teknikal atau nunggu ada fundamental yang cukup kuat untuk gerakin chart BTC? Seperti gini, kuartal 1 sekarang itu cenderung bagus. Kenapa? Karena apa? Ya, karena ini adalah post halving year. Post halving year secara historically speaking, sebentar itu chartnya yang mana ya? Chartnya kayaknya yang ini deh. Coba kita lihat. Oh, bukan ini. Yang satunya berarti. Nah, ini ya. Nah, kalau kita di sini ya, post halving year 2021 ya, cycle sebelumnya. Nah, ini kan berarti di sini nih ya. Nah, Januari nih ya. Historically seperti apa? Satu kuartal itu berarti dari Januari, Februari, Maret ya. Ya cenderung bagus begitu. Dan ini memang historically speaking seperti itu ya. Kalau kita lihat post halving year ya, berarti yang mendekati ke cycle top, lu cek lagi di 2017 pun sama. Lihat Januari ya, subur begitu. Memang secara teori cycle-nya seperti itu. Post halving year ya atau tahun new all time high itu adalah masa-masa kuartal 1 cenderung oke. Nah, sisanya itu random. Begitu, lebih ada yang minus, ada yang parah banget. Biasanya paling parah tuh waktu bear ya. Jadi setelah tahun all time high masuk ke tahun bear market. Nah, lu bisa sendiri kuartal 1 cenderung jelek begitu ya. Nah, jadi ya kalau menurut gua sih biasanya fundamental dan teknikal akan kerja sama lagi dengan teori cycle gitu. Nggak tahu kenapa, karena dari cycle ke cycle pasti ada yang bilang oh ini fundamental, oh ini teknikal. Ya tinggal kita cari aja, kasarnya cari alasan buat naiknya apa. Begitu. Ya, karena memang teori cycle itu sedikit magis lah ya, sedikit magis. Dan menurut gua kenapa rapih
Karena ini berhubungan sama halving. Begitu, halving dari BTC. Gitu ya. Dan apa namanya, kalau sampai sekarang sih gue ngerasa gini, Bang, ini akuratnya sampai kapan nih kira-kira teori cycle? Gue nggak tahu sampai kapan ya, tetapi kalau gue sih punya satu pemikiran gini, selama ini belum rusak ya, selama ini masih statistiknya berjalan seperti cycle-cycle sebelumnya, pakai aja terus ya. If it ain't broke, don't fix it. Begitu ya. Kalau nggak rusak, jangan coba untuk dibenerin. Begitu ya. Nice, ini pertanyaan bagus ya. Berarti kalau lu ngelihat dari kuartal 1 bull run sebelumnya, berarti lu merhatiin dengan baik nih. Merhatiin dengan baik teori cycle, merhatiin juga ke cycle-cycle yang bukan cuma cycle ini aja. Gitu, karena kalau orang-orang yang cuma tertarik pengen cepet kaya tuh biasanya nggak mikir cycle-cycle sebelumnya. Pokoknya kali ini berbeda ya, setiap cycle berbeda. Padahal nggak. Pada faktanya cycle ke cycle itu punya kemiripan yang luar biasa. Makanya ada pattern yang bisa kita pakai untuk kita bisa profit lagi. Dan itu yang gue lakuin beberapa kali. Begitu ya. Mantap. Next dari Manggaris. Saya penonton setia Matoshi. Terima kasih dari Tangerang. Wah, mantap nih. Gue baru pertama nih dengar dari Tangerang. Biasanya ada yang dari Jakarta. Kemarin ada yang dari Korea. Ada yang kayaknya dari Belanda deh ya. Bukos Belanda soalnya tuh ya. Dan banyak lagi lah ya. Mantap. Ada yang dari Tangerang nih. Next dari apa nih? Apa nih bacanya? Teo, itulah ya. Bang Toshi, gimana kabar alt season di 2025? Dan apakah kalau ETH sampai 3.500 ke atas bakal alt season? Bukan ya. Jadi bukan patokannya dengan USD. Patokannya sebenarnya yang penting adalah BTCD-nya turun. BTCD-nya turun dan balance sheet-nya gimana nih? Kalau balance sheet-nya mulai naik dalam kondisi yang sekarang kan turun mulu nih ya. Balance sheet-nya seperti di 2019. Nah, kalau ini mulai naik, nah liquidity akan lebih banyak. Liquidity yang lebih banyak, orang-orang akan cenderung lebih berani untuk invest di aset-aset yang lebih beresiko. And guess what? Altcoins adalah aset yang lebih beresiko. Begitu. Jadi itu yang mungkin kita tunggu kalau sampai lu pengen dapat alt season. At least itu adalah definisi gua gitu. Karena kadang-kadang orang tuh punya definisi alt season yang aneh-aneh. Begitu ya. Kalau gua sih satu, alt season tuh bukan cuma kalau lagi gini turun. Alt season menurut gua enggak, itu bukan alt season. Karena gini, kalau lu beli di masa-masa lagi begini alt season, waktu naik lu sedih BTCD-nya. Begitu. Dan itu terjadi berkali-kali begitu ya. Ya jadi kalau gua sih alt season tuh yang kayak begini dihitungnya nih. Nih yang begini nih, yang begini. Yang ada dasar fundamentalnya. Fundamentalnya liquidity meningkat, orang jadi gila-gilaan di alts begitu ya. Next. Ini hati-hati ya, banyak spam ya, spamnya udah jelas ya kayak gini nih, ini scam, jadi ya jangan diwaro lah, jangan diperhatiin ya. Dan gak mungkin sama gue dihapus satu persatu karena terlalu banyak, lo bisa lihat sendiri, wah banyak ya, jadi gak mungkin gue hapus satu persatu, lo filter diri sendiri lah ya, jangan mau ketipu sama yang begituan. Next dari Kekat My Cat, oke ya. Channel kesayanganku selalu berbasis data, nggak pernah ngedukun tanpa alasan yang jelas. Mantap ya, gue seneng banget nih kalau ada yang bilang nggak ngedukun. Karena iya ngapain ngedukun ya? Nggak pernah teriak besok. Iya, nggak pernah teriak besok alt season, minggu depan alt season, taunya zong. Ya ini udah komplain yang banyak sekali orang yang komplain mengenai ya content creator, influencer yang teriak-teriak tuh alt season. Bahkan katanya dulu ada yang bilang teriak-teriak bahwa kalau lu nggak percaya gue goblok katanya ya. Nah sekarang siapa yang goblok? Alt seasonnya nggak datang ya kan? Ya makanya itu kalau kita pakai data, ya datanya bilang belum. Ya sudah, kita tinggal tunggu. Begitu. Aduh sampai loncat tadi mana ini? Oke ya. Gini dulu, ya gimana nggak zong, data aja nggak mau diikutin. Yes bener, data nggak mau diikutin, akhirnya malu sendiri. Yang kasihan mereka yang ikutin dia, akhirnya nyangkut dana banyak di alts dan meme karena percaya alt season akan tiba dalam beberapa hari. Taunya marah turun lagi. Channel ini selalu tenang dan logis. Kalau ikut cara main di channel ini dan ikut ujangan Kotoshi, hati saya jauh lebih tenang dan tentram. Saya juga belajar tentang balance sheet indicator dari channel ini. Sehat selalu tim Toshi Crypto. Saya sangat bersyukur menemukan channel ini. Kesayangan pokoknya. Wah, thank you. Gue happy banget nih. Gue happy banget testimoni yang kayak begini. Karena kalau gue senang misalkan ngedengar ada orang ngomong, wah bang, gue ngikutin lu untung ratusan %. Ya oke, gue senang juga lu untung. Tapi gue lebih happy ngedengar yang kayak gini nih. Gue happy kalau lu tuh jadi lebih tenang, tentram, ya. Lu belajar indikator, lu belajar
hal-hal mendasar yang bikin orang tuh boncos lagi, dan lu bisa lu bisa menjabarkan gitu apa yang bikin orang-orang lain tuh ancur-ancuran begitu. Nah, ini yang bikin gua maximum happy begitu, karena artinya lu bukan cuma sekedar, soalnya gini, ada juga loh orang yang nggak mau dengerin fundamental gua, nggak mau dengerin alasan gua melakukan ABC, pokoknya gue langsung skip ke bagian buy limit, gue beli, udah gitu profit. Ada yang kayak begitu juga. Itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena ini kan konten juga ya, memang lu mau pakai bagaimanapun terserah. Tetapi gue lebih happy sama orang-orang yang ngerti dasarnya. Gitu, ngerti apa yang salah yang terjadi di market sama ini. Begitu. Ya, tebak-tebakan yang bangke banget, ya, yang orang-orang pada so tahu, begitu. Ya, jadi ya itu ya, benar kata Bro Kekat My Cat ya. Alasannya itu nggak jelas ngedukun tuh, dan semuanya tuh karena nggak pakai data, cuma pakai udel aja sendiri. Saya merasa bullish hari ini, maka saya akan long. Waduh, ya nggak bisa seperti itu. Jangankan di market trading ya, lu pacaran aja. Ya itu kan banyaknya pakai perasaan dong, pacaran gitu ya. Lu pacaran terlalu banyak pakai perasaan aja, putus ujung-ujungnya. Ya terlalu baper begitu. Apalagi di market. Lu di market bawa perasaan, digampar langsung, digorok ya. Mantap. Gue happy banget ya. Gue happy banget dengan para member, para anggota TCI yang get what we mean ya. Apa cara trading kita tuh gimana, intinya mereka get it ya. Itu yang paling gue happy. Next dari Robi Slowboy. Wah, oke. Orangnya santai nih kayaknya ya. Bang, Popcat saya udah -7. Waduh. Slowboy, tapi ininya nggak slow nih ya si portonya. Popcat udah -70, Mudeng 40%, Nero 40%. Sarannya gimana bang? Cut loss atau gimana? Soalnya bangun tidur makin turun. Sekarang gua tanya dulu ke lu. Apakah porto lu semua memes? Kalau semua memes, itu udah salah ya, udah salah. Dan gue udah bilang berkali-kali, memes itu maksimum 10% dari porto. Tapi kita anggap lu 10% nih. Cuman lu ngerasa aduh 10% gue nggak efektif nih. Nah, cut loss atau enggak? Jujur ini udah minus gede. Udah minus cukup gede, dan biasanya gue kalau udah sampai segede gini gue udah tutup posisi sih. Jujurnya ya, kalau sampai 70 dan lain-lain. Ya kecuali bear ya. Kalau bear market, lo BTC ya oke lah, nggak masalah gitu. Memang bear market. Tapi sekarang kan sebenarnya nggak dalam bull market. Dan minusnya segini, lumayan serem jujurnya. Dan ini bukanlah meme coins yang dalam tanda kutip blue chip lah. Ini meme coins yang masih kecil market cap-nya. Nah, jadi ya kalau menurut gua ya, kalau sampai lu jadi susah tidur, stres, tutup aja. Begitu. Tapi kalau misalkan lu udah sesuai aturan kita ya, aturan yang gue udah bikin nih ya, at least bukan aturan, guidelines lah ya, guidelines yang gue bikin. Lu cuma 10% nih meme coins dari porto lu ya. Ya udah nanggung, udah hancur begitu. Jadi ya udah sekalian aja lu biarin, gitu, lu biarin. Nggak usah di cut loss gimana gitu. Tapi kalau misalkan lu ini semua porto lu dan lu pakai duit panas, cut. Karena ini bukan bukan kripto yang yang stabil lah begitu kasarnya. Ini kripto yang bakal sangat labil, ada pergerakan sedikit dia akan mantulnya kayak bola bekel begitu. Jadi ya baik lagi gue tanya ke lu, gimana posisinya? Apakah ini semua portofolio spot lu isinya beginian semua, atau lu pakai aturan TCI 70-30, 60-40 begitu ya. Oke, next dari Naga Raps ya. Asyik banget nih channel. Saya benar-benar tiap beberapa jam mantau terus pergerakan BTC. Trading sih enggak, cuma belajar memahami aja. Nggak tahu harus merespon apa, tapi channel ini memberikan gambaran yang lain. Sambil buka video, sambil buka chart langsung. Jadi serasa kuliah. Tapi channel ini jauh lebih menarik dibandingkan zaman kuliah dulu. Wah, asik ya. Tapi gue ngerti sih, zaman kuliah tuh serius, banyak sekali dosen-dosen yang menurut gue tidak antusias, tidak tertarik sebenarnya dengan apa yang mereka ajari ya. Nah kalau gue, kenapa mungkin lu merasa lebih menarik? Karena gue tertarik sama apa yang gue bahas begitu. Dan sebelum gue buka channel pun ya memang gue tertarik dan setiap hari buka. Cuma perbedaannya sekarang gue komunikasikan di sini begitu. Dan ya gue happy nih, mungkin dengan lu lebih tertarik seperti ini berarti mungkin ya ketertarikan gue sama bahan yang gue bahas ini nyampe ke lu, makanya lu jadi ya mungkin tertarik ya. Mantap, thank you ya. Jadi ya terus saja konsisten, semoga di cycle ini makin profitable ya. Oke, dari Ferdi Kasim ya, makasih bang, sangat bermanfaat. Saya ada pertanyaan. Saya ngetes setor di MetaMask, tapi kok nggak muncul dananya di wallet utama. Nah ini pertanyaan satu, lu sesuai nggak si
blockchain-nya begitu, atau network-nya lebih tepatnya ya. Nah, di sini kayak lu bisa lihat network-nya itu harus lu set begitu. Jadi kalau misalkan lu ngirim ya, lu ngirim USDT aja gitu misalkan. Lu kirim USDT, nah lu pastikan di sini tuh chain-nya sesuai. USDT lu kirim pakai apa? BSC, Ethereum, Polygon atau apa? Nah, kalau misalkan lu kirim alamat, misal lu kirim lewat BNB gitu atau BSC, tapi di sini networknya lu masukin Ethereum, udah itu hilang begitu. Nah, jadi ya memang ini sedikit susah-susah gampang lah untuk orang-orang yang masih lumayan baru begitu. Makanya ya gue lumayan suka juga sih ya, sekarang banyak tren menggunakan Telegram begitu ya, atau Messenger base gitu untuk mengirimnya, karena ya ini gue ngerti untuk para newbies, waduh gimana setup networknya dan lain-lain begitu. Jadi ya tinggal pertanyaan satu, lu kirim ke MetaMask-nya apa ya, si asetnya apa, si kriptonya apa, dan lu kirimnya networknya bener nggak. Kalau networknya salah, ya mungkin ada potensi hilang. Bukan potensi sih, kemungkinan ya hilang kalau sampai salah begitu ya. Oke, semoga nggak terlalu banyak ya, dan semoga nggak salah nih, semoga cuma settingannya aja yang kurang tepat begitu ya, dan nggak hilang ya. Oke. Next dari Tes IQ Channel, di cycle bull run sebelumnya di Q1 BTC pump karena ada fundamental atau emang udah, sebentar, ini kayaknya udah tadi ya di bawah ya. Kayaknya udah deh di bawah ya. Oke. Jadi ya sama jawabannya ya, karena cyclical nature of crypto begitu ya. Oke. Selanjutnya dari Yonatan Suhanto. Banjir berita bagus, harga di menit tepat. Dikasih berita buruk, dikit longsor. Semoga kesabaran membuahkan hasil manis. Sebenarnya gini ya, berita bagus ini udah di front run oleh market gitu. Jadi market tuh udah duluan beli sebelum keluar semua berita ini. Ya, jadi mungkin sekarang kerasa kayak nggak kemana-mana. Tapi sebenarnya kalau perhatiin di sini ya, ini tuh kita udah dapat hasil dari ya yang sekarang mungkin keluar nih ya. Nah, jadi lagi-lagi ya makanya kenapa gini, kita tuh nggak bisa timing the market. Ada orang bilang, wah gampang di market tuh, berita bagus naik, berita buruk turun. Tidak selalu ya. Berita bagus yang udah bertubi-tubi pun kadang-kadang kerasa nggak naik-naik. Wah gimana nih market, nggak jelas nih, salah. Bukan salah market, orang duluan beli sebelum keluar semua newsnya. Begitu. Nah, itu yang seringkali disebut sebagai buying the rumor and selling the news, front running the markets. Begitu, ya. Dan itu paling kerasa ya di sini ya, waktu di masa-masa mana nih? Di sini nih ya. Di tanggal 20 Januari waktu si Trump dilantik. Begitu. Jadi ya makanya kenapa gue sangat menyarankan orang untuk DCA aja. Itu karena DCA itu nggak pantang sama namanya nebak-nebak kapan nih bakal ngepump, kapan market front running. Kalau lu terus akumulasi di masa-masa menyakitkan di sini, waktu naik lu senyum kan? Nah, ya kayak gitu. Gitu ya. Jadi enak banget lah DCA menurut gue ya. Next dari Johan Rino ya. Bang Toshi, kira-kira dalam minggu atau beberapa bulan ke depan ada sentimen apa ya buat BTC naik? Kemarin kan sudah tahu tuh pelantikan Trump, nextnya apa ya? Soalnya enak kalau nyerok pas sebelum news besar. Nah gini, kita jangan mikir sebelum news ini, sebelum news itu, nggak, jangan. Udah, kita gini aja, kita ada struktur, ada support, beli, udah ya, nggak usah kita mikir ntar newsnya kapan nih, kapan gue bakal TP-nya nih, gue pengen ikutan front run. Udah, nggak usah ya, ada support, beli. Ikutin DCWT ya, lu lihat di mana aja support yang ada, akumulasi begitu. Karena front running itu kita nggak pernah bisa tebak kapan terjadinya begitu ya. Apakah seminggu sebelum Trump naik, apakah sebulan, apakah sehari, nggak tahu begitu ya. Di sini faktanya front runningnya itu terjadi cukup lama ya, cukup lama sebelum si Trump kepilih ya, atau bukan kepilih lah, kelantik begitu. Ini 74 bars atau 74 hari sini. Jadi ya lagi-lagi lah, kita jangan nebak juga kapan front running. Jangan sampai gini, tebak-tebakan bottom jadi bergeser tebak-tebakan news, tebak-tebakan kapan front run. Sama aja, kalau tebak-tebakan ujung-ujungnya seringkali kecewa begitu ya. Oke, jadi udah beres ya semuanya ya pembahasan komennya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita sudah punya posisi short ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 0,987. Nah, posisi short kita ini target TP-nya ada di angka 0,95. Itu struktur yang ada di belakang lah ya, di sini ya. Atau kalau lu mau lebih agresif, sedikit lebih agresif, bisa di sini nih, di angka 0,935 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi spot di angka 0,954, lalu 0,895 dan 0,845. Next kita masuk ke OP. Untuk OP posisi short kita kena target TP ya, retest 1, retest 2 di MA 200, ke reject lagi untuk yang kedua kali. Kebuka posisi shortnya dan kita profit sebesar berapa nih? Kita profit sebesar 2,65%. Asik ya. Itu kurang lebih untuk si OP, si posisi shortnya ya. Untuk posisi spot udah kena di 1,70, lalu di angka 1,50 dan 1,34. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kena nih ya, retest lagi di angka 678,010. Sedih ya, tanggal 23 kemarin nggak kebuka posisi short. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Itu namanya belum rezeki. Kalau belum rezeki jangan dipaksa. Ya, posisi spot di angka 678,01, lalu angka 650,084 dan di MA 200 ya. Nah, iya ini by the way Wallby ya. Untuk Wallby ini bagi lu yang pengen coba ya, silakan. Ini lagi ada rebate voucher for free ya, for free. Lu tinggal buka aja account, lu tinggal menggunakan link referral kita di bawah, bisa dapat ekstra. Biasanya cuma 100 USDT aja. Ini rebate vouchernya bisa jadi 250 ya. Rebate voucher tuh bukan lu bisa WD 250 ya. Kalau gitu caranya gila, Wallby bisa bangkrut ya. Nggak kayak gitu. Tapi itu bisa dipakai untuk lu coba AI mereka ya. Lu bisa cobain untuk auto trade gitu ya. Ada berbagai macam AI lu bisa coba. Jadi buat lo yang pengen nyobain AI untuk trading silakan ya. Karena nggak ada resiko sama sekali, for free ya. Bahkan lu bisa ekstra ya si rebate vouchernya kalau menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, beres kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage. Berpikirlah jangka panjang dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.